Halo, oke. Pada video ini saya ingin berbagi tentang dasar programming menggunakan Python. Ini basic, jadi tidak harus teman-teman yang backgroundnya dari IT atau lulusan IT itu tidak harus. Bahkan untuk em, mahasiswa atau siswa SMA, SMK sederajat, atau teman-teman yang ingin cross bidang ke IT itu bisa banget belajar dari tahap ini. Nah, di sini karena saya sudah menginstal paket dari Anaconda, jadi langsung saya run saja. Materinya sudah saya siapkan. Nah, di sini ada Anaconda Prom untuk menjalankan Jupyter Lab. Itu saya cukup ketik Jupyter Spatial Lab pada Anaconda Prom. Kemudian enter. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Nah, di sini materi yang sudah saya buat ini dari dasar em, gimana kita untuk mengenal dunia programming menggunakan bahasa Python. Oke, kemudian kita coba menggunakan Spider untuk running programnya, atau bahasa lainnya itu ngoding gitu ya, nulis kode. Nah, di sini saya akan tulis ulang menggunakan Spider dari materi yang sudah saya siapkan. Nah, kita mulai dari basic syntax. Itu kita menggunakan fungsi print. Apa sih gunanya print ini? Print, kemudian dalam kurung. Itu untuk mencetak ya, teman-teman, mencetak sebuah hasil, output, result, ataupun variabel dan sebagainya yang dihasilkan oleh program. Nah, di sini harus menggunakan quotation, yaitu tanda kutip. Tanda kutip ini untuk jika dia berupa non integer. Nah, itu adalah itu berhubungan dengan tipe data, nanti next level kita bahas. Kita coba ketik hello bro. Kemudian kita save. Kita bisa tekan run file ataupun kita bisa klik run file ataupun tekan tombol F5. Nah, setelah selesai, outputnya akan ada di konsol sini. Sampingnya ada di Spider. Nah, ini dia output dari program yang sudah kita tulis, gitu ya. Di sini hello bro. Kemudian kita coba yang lain. Kita tulis yang lain. Sebuah kata. Kita save, kemudian kita run, tekan F5. Maka dia yang ada di dalam file learnthebasic.py. Nah, di sini ekstensinya .py untuk setiap file format bahasa program Python. Kemudian ketika dia di running, semua yang ada di lembar ini akan dibaca oleh program. Nah, maka outputnya seperti ini, hello bro dan sebuah kata. Kemudian selanjutnya kita coba quotation. Nah, quotation itu tanda apit ini ya, teman-teman. Nah, untuk di sini dia menggunakan sebuah variabel. Variabel itu apa? Nanti kita bahas. Kemudian Python lines and indentation itu pada pemrograman Python itu tidak menggunakan simbol apapun untuk mengatur baris kodenya. Jadi melainkan struktur baris pada kode sendiri secara langsung. Jadi
pada bahasa program Python itu tidak menggunakan simbol apapun untuk mengatur kode yang dibuat. Contoh, di sini saya buat variable A itu berisi angka 10, B itu berisi angka 5. Kemudian saya ingin membuat ini saya ingin membuat sebuah kondisi. Ini disebut kondisi, nanti kita bahas. If jika A lebih dari B, maka nah, secara otomatis ketika kita enter di sini, dari ini tanda bagi gitu ya, titik 2, kita enter. Nah, si Python ini akan di Spider ini, text editor ini akan langsung berpindah ke alinea berikutnya, baris berikutnya dengan format sudah sekali tab gitu. Jadi, nah, itu memang aturan dari si bahasa program Python. Maka print kondisinya itu benar. Kemudian jika salah, else print salah. Ini yang benar. Coba kita running, save, kemudian kita running. Nah, di sini dia muncul ya. Hello bro, sebuah kata itu ada di sini, dari sini. Kemudian benar itu hasil dari ini. Nah, bagaimana jika lines and indentation ini kita tidak perhatikan? Nah, ini line-nya kita tidak perhatikan, maka dia error. Akan muncul tanda silang seperti ini. Jadi coba kita jalankan. Nah, dia akan error. Kita coba belajar untuk mengenal errornya ya teman-teman. Nah, di sini ada dituliskan itu if statement online 8. Nah, online 8. Jadi setelah baris ke-8 ini ternyata dia error. Apa sih errornya? Ternyata ada di lines-nya. Nah, gitu teman-teman. Itu untuk lines and indentation. Kemudian comment. Nah, comment itu apa sih? Comment itu dia digunakan biasanya untuk memberikan sebuah keterangan ataupun menutup program yang tidak ingin dibaca ketika dijalankan ataupun tidak ingin agar tidak dieksekusi gitu. Contoh, ini bersihkan dulu. Nah, contohnya ketika kita running 1, 2, dan 3, ada 3 output yang akan dihasilkan. Betul ya, teman-teman? Kemudian ketika kita comment menggunakan, nah, comment ini di bahasa Python menggunakan tanda hashtag atau tagar. Di sini kita comment, di depannya kita kasih tanda simbol tagar, maka akan menghasilkan satu output saja. Nah, dia dari kondisi dua variabel A dan B. Ini adalah komen. Atau kita ingin memberikan komen di baris paling kanan atau setelah program, dan kita ingin memberikan keterangan gitu ya. Jadi kita ingin memberikan keterangan untuk dioper nih programnya ke teman yang lain bahwa ini itu apa sih. Nah, kita contoh berikan keterangan A adalah variabel yang memuat angka pertama. Nah, ketika kita running, dia tidak akan terbaca. Inilah gunanya comment. Kemudian berikutnya variables and data types. Variabel itu apa? Nah, variabel itu ini ya teman-teman. Variabel A, B, dan lain-lain. Jadi dia itu butuh dideklarasi dulu, diberikan sebuah label ataupun nama, penamaan, dan memuat sebuah data ataupun karakter atau yang lainnya. Contoh ya.
Kita komen dulu ini menggunakan command all atau kita tekan Ctrl CTRL plus 1. Nah, secara bersamaan atau CTRL dulu baru tekan angka 1 pada keyboard. Oke, kita belajar variabel. Nah, di sini kita coba membuat variabel nama. Uzumaki Naruto. Kita save. Kemudian kita cetak variabel nama tersebut. Nah, untuk memanggil sebuah variabel, cukup kita print dalam kurung dan nama variabelnya tanpa ada tanda kutip atau quotation. Karena ketika menggunakan tanda kutip, itu akan dibacanya nama, bukan variabel yang sudah kita buat gitu. Nah, kita coba run. Oke, sudah benar ya. Selanjutnya, data type atau tipe data. Nah, tipe data ini ada bermacam-macam teman-teman. Jadi mulai dari numeric, itu integer, int, biasa disingkat. Kemudian ada float. Nah, int ini, integer ini, dia bilangan bulat. Kemudian ada float, yaitu bilangan pecahan, yang ada koma-komanya. Kemudian ada kompleks, itu ada memuat karakter tertentu. Nah, di dalam numeric, kita coba ya. Kita buat sebuah umur. Nama dulu tadi. Nama kemudian umur 20. Nah, di sini kita coba menggabungkan dua variabel dalam satu print. Nama, untuk menghubungkannya kita menggunakan tanda koma, kemudian variabel, koma lagi, kemudian kalimat apa yang ingin kita berikan. Umur, tahun, titik. Nah, oke, ada error. Di sini kurang koma ya. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah tergabung. Nama, kemudian Uzumaki Naruto dipanggil, dan umur 20 tahun. Jadi koma di sini tidak akan tercetak karena koma di dalam program Python itu memiliki fungsi menghubungkan antara quotation dengan variabel gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita kembali ke tipe data. Nah, di sini coba kita cetak tipe data dari nama. Kemudian tipe data dari umur. Nah, string dan integer. Jadi nama ini itu memuat data string dan umur ini memuat tipe data integer, bilangan bulat dan string. String itu dia karakter gitu ya, yang diapit oleh quotation. Jadi ketika kedua tipe data ini disatukan dengan operasi tertentu, dia tidak akan jalan ataupun error. Dia akan error karena beda tipe data. Itu fungsinya tipe data, teman-teman. Nah, kita coba lagi kembali ke beberapa tipe data. Kita bersihkan dulu. Nah, di sini coba kita untuk
numerik dulu ya. X integer, X float. Nah, koma di dalam program itu menggunakan titik, simbol titik, bukan koma ya teman-teman. Jadi harus bisa dibedakan. Biasanya kita menulis di Word atau di Excel itu kan menggunakan koma. Nah, di sini dibacanya koma itu menggunakan titik. Oke, kita lanjut ke kompleks. Nah, kemudian kita cetak dari setiap variabel ini memuat tipe data apa saja. Oke, kita ganti saja langsung biar cepat. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah keluar. Kemudian di sini tidak ditutup. Dan kenapa dia tidak muncul? Karena variabel nama dan umur itu tidak di print atau dicetak maupun dipanggil ya teman-teman. Jadi dia tidak akan ada di output konsol program Python. Nah, di sini tipe data dari X integer itu integer int ya, float dan kompleks. Nah, kita coba membuat penjumlahan X ditambah X float print Z. Nah, kita running 12,2. Dan dia tipe datanya apa? Kita cek. Coba ya. Kita set. Kita running. Tipe data dari variable Z yaitu float. Oke. Itu adalah bagian dari tipe data. Nah, kemudian ada juga, kita bersihkan dulu. Ada juga list. Nah, data list ini dia memuat variabel yang memuat lebih dari satu data. Itu list. Itu jadi dia campuran ya teman-teman. Ketika kita memasukkan sebuah data, contoh nama, Budi, kemudian angka, kemudian nama lagi, Sinta, dan kita cetak. Oke, ini ditutup dulu ya. Nah, kita print, keluarlah data tersebut, Budi, 1, 2, 3, dan Sinta. Dan dia itu memiliki tipe data apa sih? Coba kita cetak. Kita running. Nah, dia list ya teman-teman. Oke, berikutnya kita bermain dengan tipe data boolean. Boolean ini cukup mudah, dia hanya ada dua jenis, yaitu true dan false. Nah, seperti ini. Print A
Kemudian kita cetak saja langsung, cek saja langsung tipe datanya apa. Bool. Nah, kenapa dia true and false dari huruf pertama itu harus kapital, itu sudah aturan baku dari Python ya teman-teman. Jadi ketika kita mengubah T kecil, dia tidak bisa, dia error dan harus menggunakan quotation. Kemudian kenapa ketika dia menggunakan capital itu tidak error? Karena memang sudah aturan baku untuk memberikan fungsi true and false pada tipe data boolean ini di dalam program Python. Itu sering digunakan di kondisi-kondisi tertentu jika menjalankan program tertentu gitu. Next, mungkin teman-teman akan menemukan fungsi dari boolean tersebut. Oke, berikutnya kita belajar tentang conditional. Nah, conditional ini digunakan untuk membuat alur program yang kita inginkan. Contoh, X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Nah, di sini kita arahkan logika dari program yang kita buat. Kita bisa bolak-balik. Contoh, jika X lebih dari Y, maka X nilainya, kita kasih pernyataan kebenaran tersebut, lebih dari Y. Kemudian jika salah kondisi tersebut, maka kita buat pernyataan juga, X tidak lebih besar dari Y. Nah, kita save, kemudian running. X nilainya lebih dari Y. Benar ya, 5 lebih besar dari Y. Kemudian kita coba balikan keadaannya. Kita kasih nilai 10 pada Y, kita running. X tidak lebih besar dari Y. X itu 5, maka dia tidak lebih besar dari Y, 10. Jadi ketika atau jika X lebih besar dari Y, maka running keluarkan pernyataan ini. Nah, itu salah karena kondisinya tidak benar ya, pernyataan pertama. Kemudian si program ini lari ke pernyataan kedua. Jika pernyataan satu salah, maka lari ke pernyataan kedua, dicetak gitu. Nah, gimana kita membuat kondisi lebih? Bisa saja lebih dari 2, yaitu elif X sama dengan Y, maka print X dan Y sama besarnya. Kita coba running. Masih dengan kondisi yang X tidak lebih besar dari Y. Kemudian kita buat kondisinya lebih sama besar ya, X dan Y. 5 sama 5. Harusnya yang mana? Yang ini ya. Yang bisa yang dicetak oleh program. Kita coba X dan Y sama besarnya. Oke. Itu adalah contoh dari conditional dalam program Python. Kemudian kita lanjut ke arithmetic operators. Nah, operator matematika ini sering banget digunakan ya teman-teman. Ini coba saya hapus dulu. Nah, kita buat nilai ini saja, yang atas saja sudah. X dan Y itu 3 dan 2. Kita buat penjumlahan. Print A plus print X plus Y, 3 ditambah 2
maka dia hasilnya adalah 5. Kita langsung jalankan. Nah, hasilnya benar, itu 5. Di sini variabel X dan Y karena satu tipe data itu bisa dieksekusi, namun jika dia bertemu dengan string, maka tidak akan bisa ya teman-teman. Contoh, nah dia akan error. Can only concatenate string, not integer to string. Nah, gini. Oke, kita berlanjut ke operator berikutnya yaitu pengurangan. X dikurangi Y, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke perkalian. Print X dikali Y sama dengan 6. Betul ya, teman-teman? Oke, selanjutnya print X. Kita gunakan division atau pembagian. Dibagi Y. Nah, 1,5. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Selanjutnya kita gunakan operator modulus, itu mod, yaitu dia punya sisa berapa sih dari hasil pembagian 3 dibagi 2 yaitu 1 dan memiliki sisa angka berapa? 1 ya teman-teman. Jadi contoh kita ubah 10, 7. Maka dia memiliki mod 3. Oke, selanjutnya kita coba ke eksponen. Print X, eksponen itu menggunakan double bintang. Kalau single bintang itu dia perkalian, tapi kalau double bintang ini dia eksponen, yaitu untuk pemangkatan ya teman-teman. Jadi di sini dibacanya X pangkat Y. Itu berapa? 9. Karena 3 kali 3 yaitu 9. Itu menggunakan eksponen. Dan eksponen pada Python ini double bintang. Oke, kita berlanjut ke operators floor division. X. Nah, floor division ini itu untuk apa? Itu seperti pembagian namun dibulatkan. Jadi dia ada koma-koma di belakangnya itu tidak akan dibaca, ya dibulatkan. Contoh ya. Nah, dia menghasilkan 1. 3 floor division itu sama dengan 1. Aturannya adalah kalau dia ingin detail itu 1,5 ya. Contoh lagi kita buat angka 10 dibagi 4. Maka dia hasilnya 2. Nah, oke, itu adalah operators di Python atau arithmetic operators. Berikutnya kita bermain atau belajar dengan datetime. Kita import dulu package-nya atau library Python time itu sudah ada di Python ya teman-teman. Jadi kalau belum ada biasanya kita install dulu menggunakan ada perintah tertentu. Next akan saya sharing dan saya bahas. Kita coba dulu waktu lokal. Nah, waktu lokal ini kita panggil time-nya yang sudah kita import. Kemudian scanning time. Kita ketik time.local time. Time.time kurung. Kemudian kita cetak print. Cetak variabelnya waktu log. Nah, kita cetak. Ada error. Nah, di sini dia error.
Oke, sudah tercetak ya teman-teman hari ini dan jam saat ini. Oke, berikutnya kita import bermain dengan kalender. Import kalender. Tanggal sama dengan kita buat variabel tanggal tgl sama dengan kalender dot month dalam kurung 2023,1 dan kita print. Kita berikan keterangan tanggal, kita print lagi variabel tgl. Nah, di sini terlihat itu satu bulan penuh, tanggal dari awal sampai akhir dalam sebuah bulan di tahun 2023 itu tercetak. Kita coba ganti bulannya. Contoh bulan 3. Nah, Maret. Kemudian di situ terlihat tanggal 1 ada di hari apa dan 31 ada di hari apa. Di bulan Maret 2023 itu ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang input dan output. Nama, kita buat sebuah variabel nama dan input. Nah, di sini input dalam kurung kita buat masukkan nama Anda. Kita buat pesan. Kemudian kita cetak namanya. Kita running program. Nah, di konsol ini kita harus memasukkan nama kita. Contoh Uchiha Madara. Nah, dia akan dicetak Uchiha Madara. Ini adalah perintah dari perintah input yang ada di Python. Kemudian kita membuat sebuah function. Kita hapus dulu. Function ini gunanya untuk apa? Dia untuk mengemas sebuah model, rumus, atau program kita ke dalam satu label yang dapat dipanggil ke banyak banyak lembar yang membutuhkan function tersebut gitu, atau rumus atau perintah yang sudah kita buat. Nah, kita coba membuat sebuah inputan dulu. X1 integer. Nah, di sini saya ingin bermain atau membuat kalkulator sederhana. Ini sorry, bukan kalkulator tapi alat hitung dulu ya. Mulai dari penjumlahan dulu. Sederhana, integer. Kemudian input. Masukkan angka pertama. Kemudian X2 sama dengan integer lagi. Input. Masukkan angka kedua. Oke. Kemudian kita buat functionnya. Function itu menggunakan perintah fungsi def ini. Kita ketik def. Kita buat nama dari function tersebut yaitu penjumlahan. Masukkan variabel yang kita butuhkan untuk ditanam atau dikenali oleh function tersebut. Kemudian di dalam function itu kita ingin membuat sebuah rumus yaitu penjumlahan. X1 angka pertama dijumlah atau ditambah menggunakan arithmetic operator plus dengan X2. Nah, kita buat resultnya atau outputnya hasil sama dengan Z gitu ya.
Nah, kemudian kita coba running. Nah, cara memanggil function tersebut kita cukup ketik penjumlahan atau nama fungsinya lengkap dengan variabel yang dibutuhkan. Kita running. Angka pertama kita masukkan 5, 5. Nah, maka hasilnya 10. Kemudian bagaimana jika dia pengurangan? Kita bisa mengubah arithmetic operator di sini menjadi minus atau pengurangan atau division. Sorry. Kita bisa saja mengubah di sini simbolnya menjadi subtraction untuk menghasilkan pengurangan. Namun, namanya tetap penjumlahan. Itu tidak akan mempengaruhi dari operasi ini ya teman-teman. Karena nama ini hanya sebuah label. Jadi contoh akan saya ubah menjadi fungsi A. Nah, dia akan error karena function ini tuh apaan gitu. Nah, maka dia harus diganti. Kita coba running. Masukkan angka pertama. Angka kedua. Nah, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kita coba perkalian. 5 dikali 5 sama dengan 25. Oke, itu adalah function. Kemudian modul dan introduction data frame. Jadi kita berkenalan dengan sebuah modul. Tadi sudah time dan kalender. Di sini kita berkenalan dengan modul pandas. Kita import dulu library-nya. Dan as itu alias. Biar tidak kepanjangan, kita bisa buat alias PD itu pada umumnya. Namun kita juga bisa buat alias yang lain. Nah, kita buat sebuah data dictionary, tipe datanya. Nah, di sini kita buat sebuah kolom pada dictionary itu nama. Dan di dalam dictionary ini kita memuat daftar nama, yaitu Budi dan Tina. Kita memuat sebuah nama Budi dan Tina. Kemudian kita buat variabel data yang memuat data frame. Nah, di sini kita convert dari dictionary ke data frame ya, teman-teman. PD, panggil modulnya, kemudian dot, buat perintahnya data frame, dalam kurung A. Kemudian kita cetak print data. Nah, di sini terlihat hasilnya kolom nama memuat data pertama itu Budi dan data kedua itu Tina. Oke, sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar, baru mengenal bahasa atau dunia programming melalui bahasa Python. Oke, jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribe dan tonton terus agar saya juga semangat untuk berbagi dan siap untuk belajar hal-hal baru yang terupdate.